Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Zar Hanif dari kelas TI 19 SE Malam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan aplikasi Project Was Pemrograman Berbasis Objek atau PBO. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama saya akan login menggunakan username dan password yang sudah saya buat di sini. Oke, di sini saya akan login admin, passwordnya. Oke, ketika klik login di sini akan memunculkan notifikasi yang diambil dari si username tadi. Oke, lalu di sini akan menampilkan menu-menu yang sudah saya buat. Di sini saya membuat aplikasi inventory barang sederhana ya, yang ada 3 menu, yaitu kategori berisi data-data tentang kategori, data supplier berisi tentang data supplier, dan yang terakhir data barang berisi tentang data barangnya. Oke, pertama-tama di sini saya akan ke data kategori. Di data kategori ini ketika saya klik nanti akan terjadi error. Kenapa? Karena di sini saya mencoba membuat kode otomatis, tetapi ketika kode otomatisnya masih 0, itu dia akan error. Tapi kalau dia sudah nggak 0, dia akan langsung bertambah. Kurang lebih seperti ini. Ketika saya klik, dia akan muncul error di sini. Nah, errornya itu di bagian sini. Di sini saya kurang tahu ya gimana cara melengkapinya. Mungkin Bapak bisa menambahkan saran di komentar untuk saya melengkapi sintak ini. Jadi ketika ini itu posisinya data di kode kategori itu kosong. Jadi ketika saya copy ini dan saya jalankan di sini, itu hasilnya 0. Apa mungkin karena ini? Karena 0 ini dia menjadi tidak mau bertambah menjadi 1 gitu. Jadi ketika kategorinya saya tambahkan data seperti ini, contoh misalkan K1 dengan kategorinya tes, saya kirim. Oke, berhasil. Kemudian di sini saya stop dan running ulang. Saya running lagi dari login. Saya login kembali ke admin. Oke, berhasil. Nah, kita ke data kategori kembali. Di sini seharusnya dia akan tampil. Nah, tidak terjadi error. Nah, di sini saya mungkin meminta saran dari Bapak ya, kalau Bapak bisa mengetahui letak salah sintak saya di mana, tolong Bapak komen di komentar nanti ya. Oke, di sini setelah berhasil muncul, kita akan coba menginput datanya. Tekan kategori 2. Kategori 2, kita klik simpan. Dia berhasil. Untuk karatnya tadi saya lupa mengganti, tapi tidak masalah, itu bisa kita ganti. Nah, di sini setelah kita masukkan datanya K02, dia kan pertama otomatis menjadi K3. Itu. Ini adalah efek dari kode otomatis yang sudah saya buat, tetapi kekurangannya yaitu di database nggak boleh 0 kode tertingginya gitu. Kalau dia 0 dia bakal error kayak tadi. Oke, kemudian di sini saya akan mencoba mengedit yang kategori 1 atau K1-nya. Kita ganti jadi kategori 1. Terus kita ubah. Oke, berhasil diubah. Kemudian kita akan mengubah juga yang kategori 2 menjadi makanan. Kita ubah. Oh ya, di sini sengaja ID-nya nggak saya bikin visible-nya read only atau nggak bisa diubah ya, agar ya
ID-nya tetap menjadi ID yang sudah di setting gitu. Kita klik ubah di sini. Untuk ubah juga sudah berhasil. Sekarang kita coba menghapus yang makanan saja, kita hapus. Oke, untuk hapus juga berhasil. Berarti untuk rootnya sudah berhasil. Di sini kita tinggal membuat pencarian. Di sini saya akan mengubah kembali yang kategori 1 menjadi minuman. Saya klik ubah. Kemudian untuk ini saya akan menambahkan kategori baru, yaitu makanan. Saya klik simpan. Oke. Nah, di sini saya akan melakukan pencarian dengan kata kunci minumnya. Seharusnya yang hanya tampil itu minumannya. Oke, udah berhasil. Sekarang dengan kata kunci makan sudah berhasil juga. Berarti untuk pencarian juga sudah berhasil. Dan kata lain ini untuk data kategori sudah berhasil. Kekurangannya saja mungkin di bagian kode otomatis yang saya buat ya. Mungkin Bapak bisa memberikan saran buat saya. Oke, kemudian di sini kita kembali ke menu. Nah, di sini kita akan menginput data supplier. Di bagian data supplier, saya tidak menggunakan kode otomatis karena cukup terlalu banyak untuk mengisi data ini jika melakukan pengisian manual di database. Makanya saya tidak melakukan kode otomatis di sini. Saya akan menginputkan ID-nya. Nomor teleponnya. Nah, di sini kita akan mencoba menyimpan datanya. Kita klik simpan, seharusnya berhasil ya. Oke. Untuk yang pertama berhasil, kita coba lagi. Nah, di sini saya bukan belum sih. Di sini saya sudah membuat validasi, tapi bukan di data supplier. Untuk validasi ID-nya biar tidak terjadi ID double ya. Di data supplier saya tidak melakukan apapun untuk inputan ID-nya, jadi masih input biasa. Tetapi di bagian frame barang nanti saya membuat validasi untuk pengecekan ID agar tidak terjadi ID double. Klik simpan. Oke. Sekarang di sini kita akan mengubah data yang ada di supplier 1 menjadi dan Mayora, alamat Tangerang, kita ubah jadi Jakarta misalkan. Ini Indofood saja. Indofood. Oke, kita ubah. Oke, berhasil. Kemudian yang kedua kita coba ubah menjadi Mayora, lalu Tangerang. Oke, untuk ubah berhasil. Di sini kita akan menghapus yang Mayora. Yes. Oke, untuk hapus juga berhasil. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi Oke, kita klik simpan. Oke, di sini saya akan mencoba untuk pencariannya. Tekan Indo. Oke, berhasil ya. Kemudian kita ke Mayora. Oke, udah berhasil juga. Berarti untuk CRUD dan pencarian di data supplier sudah berhasil. Selanjutnya kita akan kembali ke menu, lalu ke bagian data barang. Nah, untuk di data barang di sini saya melakukan pemanggilan supplier ya dan kategori. Untuk di sini supplier, saya mengambil ID suppliernya.
sesuai dengan materi, tetapi di materi kan itu menggunakan ini ya di sini karena ID kategori dan supplier saya berbentuk string atau varchar, jadi saya ubah menjadi string. Gitu. Dan untuk query menampilkannya saya menggunakan inner join, bukan menggunakan where. Gitu. Oke, di sini kita coba menginput dulu. Misalkan B001, nama barangnya barang 1, jenisnya misalkan makanan Indomie, misalkan 2500 ya. Indofood, misalkan stoknya ada 10. Sini kita simpan. Oke, datanya berhasil ditambahkan. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, saya membuat validasi untuk ID barang. Jadi ketika ID barang dengan 001 saya input kembali, itu akan ada notifikasi nomor sudah ada. Jadi tidak akan terjadi ID double untuk mengatasi kekurangan apa tadi itu, kode otomatis yang belum selesai saya buat gitu loh. Kita coba ya, misalkan B001 barang misalkan kategori untuk makanan, supplier yang kita ganti Mayora, harganya misalkan menjadi 5000, stoknya kita buat 10 misalkan. Ketika kita klik simpan, maka ada notifikasi nomor sudah ada. Nah, di sini untuk pengecekan ini saya mengambil script dari login, karena di login kan melakukan pengecekan username dan password. Ini saya mencoba melakukan pengecekan di bagian input ya. Nah, jadi di sini ketika ini ditekan atau diklik simpan, saya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jadi ketika dianya ada atau sama di sini, dia bakal muncul notifikasi nomor sudah ada. Tapi kalau dia nggak ada, dia akan memasukkan data. Gitu. Oke, di sini kita coba edit ya. Misalkan nama barangnya Indomie. Yang kita ubah. Oke, berhasil. Untuk yang B02 kita ubah menjadi air mineral. Kategorinya kita ubah jadi minuman. Kita ubah. Oke, udah berhasil juga. Lalu di sini kita akan coba mencari menggunakan keyword Indo untuk Indomie. Oke, lalu minuman untuk air. Oke, udah berhasil ya. Oke, untuk rootnya sudah berhasil dan penjelasannya sudah berhasil, maka demonstrasi program inventory sederhana yang saya buat mungkin cukup sampai di sini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.